wa ta'ala dhulumatil nur summa ladina kafaru bi rabbihim yadilun waladhi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalan musamma indahu summa antum tamtarun wa huwa Allahu bis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah innama huwa ilahun wahid Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim Qala rabbis hrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah saudaraku kita dirikan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendatangi majelis yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan amalan-amalan ibadah sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa hidup di dunia ini ternyata olok-olok dan permainan. Hidup ini penuh dengan ujian dan kepalsuan sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Manusia itu diuji dengan berbagai keadaan. Manusia diuji tentang kesadaran dan pemikiran untuk menjadi penduduk neraka yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan yang tidak berujung, atau mau menjadi penduduk surga yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan kekal abadi selama-lamanya. Saudaraku, sebenarnya kalau Allah itu mau, bisa saja menjadikan hidup di dunia ini kekal abadi tanpa maut. Tetapi Allah menetapkan bahwa hidup yang sebenarnya itu adalah di akhirat nanti. Untuk menuju ke sana, manusia itu harus lulus ujian dengan mengabdi kepada Allah tanpa keluh kesah di sepanjang hidupnya. Oleh karena itu mari kita simak surat ke-51 ayat 56 yang sudah sangat populer selengkapnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, menyembah kepadaku, kepada Allah. Jadi tujuan utama dari Allah menciptakan manusia dan jin bukan untuk tujuan duniawi semata, tetapi agar keduanya menyembah dan mengabdi kepadanya. Ayat ini juga menegaskan bahwa segala aktivitas manusia seperti bekerja, mencari makan, mencari uang, mencari harta, makan minum, kemudian berkeluarga, itu bukanlah tujuan dari kehidupan, bukan tujuan akhir dari kehidupan itu, melainkan merupakan sarana untuk menyapai ibadah yang sesungguhnya, yaitu dengan tunduk dan patuh kepada Allah, bukan sekedar untuk mencari dunia saja yang kita itu layaknya akan hidup 1000 tahun. Kemudian dengan bekerja kita semuanya menjadi melupakan ibadah kita yang menjadi tugas utama sebagaimana tercantum dalam surat Al-Zariyat 56 tadi. Penyebutan jin sebelum manusia di dalam ayat ini juga menegaskan bahwa jin dan manusia itu memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu mengabdi, menyembah kepada Allah semata-mata di sepanjang hidupnya. Bagaimana menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah itu? Mari kita simak di dalam surat ke-15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan mengabdilah, sembahlah kepada Tuhanmu hingga datang kepadamu suatu kepastian. Selanjutnya surat 38 ayat 88. Wala ta'lamuna naba'ahu ba'dahin. Dan kamu akan ketahui perkabarannya setelah waktunya. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha lanas aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu litaqwa. Surat ke-20 ayat 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu atau kepada kaummu dengan sholat dan sabarlah atasnya, tabahlah atasnya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, tetapi kamilah yang memberimu rizki. Dan akibat atau balasan yang baik adalah untuk
orang-orang yang takwa, untuk orang-orang yang insaf. Muslimin yang dimuliakan Allah, orang itu diperintah oleh Allah untuk menyembah, kemudian mendidik keluarganya, menjaga dan menyuruh melakukan sholat, dan dia sendiri juga harus lebih tekun dan disiplin di dalam melakukan sepanjang hidupnya. Di sini peran bapak selain sebagai kepala keluarga menjadi sosok teladan bagi seluruh keluarganya. Tolong bisa ambil yang Jadi sekali lagi bahwa seorang bapak itu selain sebagai kepala keluarga juga harus menjadi teladan bagi keluarganya. Seorang bapak yang malas-malasan, seorang bapak yang leda-lede di dalam beribadah kepada Allah akan dapat mempengaruhi kepribadian bagi seluruh anggota keluarga yang lainnya. Menyembah Allah dengan penuh kepastian atau dengan penuh keyakinan, seperti halnya dicontohkan oleh Ibrahim yang dimi'rajkan Allah agar diperlihatkan kerajaan samawat dan bumi, supaya dia termasuk yang mendapatkan kepastian. Ini berdasarkan surat ke-6 ayat 75. Maka yakin itu lebih tinggi nilainya daripada iman, yang berarti percaya. Dalam iman, orang tidak perlu memberikan bukti tentang sesuatu yang diimaninya, tapi dia cukup memperlakukan sesuatu yang dia percayai menurut ketentuan yang dipercayainya. Namun di dalam Islam berdasarkan surat ke-4 ayat 65 dan surat ke-33 ayat 36, orang diperintahkan untuk mematuhi hukum Allah, yaitu Al-Quran, tanpa bantahan, tanpa sanggahan, harus tunduk patuh mutlak kepada perintah Allah tersebut. Mari kita simak surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amron ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'silaha wa rasulahu faqad dhalalan mubina. Dan tidaklah bagi mukminin dan tidak pula mukminat ketika Allah dan Rasulnya melaksanakan perintah bahwa pada mereka ada pilihan dari urusan mereka. Artinya bahwa urusan kepada Allah dan Rasulnya itu harus dipilih terlebih dahulu. Dan siapa yang menyanggah Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat pada kesesatan yang nyata. Muslimin yang dimuliakan Allah, berdasarkan ayat-ayat tersebut menjelaskan larangan bagi orang-orang yang beriman itu laki-laki ataupun perempuan, untuk memilih jalan setelah Allah dan Rasulnya menetapkan suatu keputusan, serta ancaman kesesatan yang nyata bagi siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ayat tersebut juga menekankan kewajiban tunduk ataupun patuh kepada keputusan Allah dan Rasul dalam semua urusan, dan tidak boleh menyalahi sedikit pun. Dalam hal ini ditegaskan bahwa urusan kepada Allah dan Rasul itu, atau ngaji atau berjuang mendatangi majelis ilmu, harus dipilih terlebih dahulu. Kemudian setelah itu boleh melaksanakan urusan dunia. Jadi urusan berjuang di jalan Allah itu harus diutamakan, itu mutlak. Mendahulukan dunia termasuk menyanggah Allah. Menyanggah Allah sama dengan durhaka, dan orang yang durhaka kepada Allah itu pasti itu sesat. Namun kepatuhan yang demikian itu tidak dapat dilaksanakan oleh sebagian orang-orang yang kurang ilmu, kurang wawasan, imannya kurang mantap. Orang yang tidak memiliki kesadaran akan sulit melaksanakan ayat-ayat tersebut. Maka berlakulah kemudian kemurtatan di dalam imannya, dan mulai meninggalkan agamanya secara tidak sadar, bahkan menukar ayat dengan nilai yang sedikit. Sangat diprihatinkan dengan kondisi seperti ini. Berbeda dengan orang yang sudah mendapatkan kepastian ataupun yakin dia tidak akan pernah terperdaya oleh kesibukan dunia. Dia akan berpendirian yang teguh atas keyakinannya meskipun diancam dengan berbagai ancaman, meskipun bedil ataupun meriam diarahkan kepadanya. Sikap ini dicontohkan di dalam diri Ibrahim dan tidak pernah mengubah pendiriannya, karena beliau telah mendapatkan kepastian tentang Islam yang dianutnya.
Mari kita simak surat ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Analisakanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari ketetapan Allah dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu harus mencegah dari keji dan munkar. Dan berzikirlah kepada Allah. Hal ini lebih besar bagimu jika kamu mengetahui. Dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi marilah kita terus beribadah dan taat kepada Allah semata-mata sepanjang hidup kita. Kewajiban beribadah seperti sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, dan seterusnya tidak memiliki batas waktu tertentu, melainkan harus dilakukan terus-menerus sepanjang manusia itu hidup, dari mulai balik hingga napas terakhirnya. Jadi di sini tidak ada kata pensiun dalam kita beribadah pada Allah. Tidak ada kata pensiun ketika kita itu ngaji. Kepastian itu yang menghentikan kewajiban manusia itu hanyalah kematian. Berhenti ibadah setelah diuji dengan sedikit kesulitan ataupun pengalaman umumnya yang dialami oleh banyak orang. Ketika seseorang telah merasa melakukan hal-hal terbaik dalam ibadahnya tetapi tetap menghadapi kesulitan, ujian seringkali membuat seseorang itu merasa doanya tidak dijawab atau bahkan usahanya dianggapnya sia-sia, kemudian perasaan putus asa. Ini semuanya akan merusak motivasi kita di dalam melanjutkan ibadah kepada Allah. Perhatikan surat ketiga ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah lemah dan jangan berduka cita. Sesungguhnya kamu lebih tinggi jika kamu beriman. Surat ke-47 ayat 35. Fala tahinu wa tat'u ilas salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum walan yatirakum a'malakum. Dan jangan lemah dalam menyeru pada keselamatan, dan sesungguhnya kamu lebih tinggi dan Allah bersamamu, dan tidaklah Dia akan menyisihkan kamu tentang amalmu. Ujian dari Allah adalah bagian dari kehidupan yang bertujuan untuk menguji keimanan ataupun kesabaran serta keteguhan hati seseorang. Menghadapinya harus dengan kuat dan sabar adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Bahwa kita harus paham Allah itu tidak akan membebani seseorang itu melampaui batas kesanggupannya atau kekuatannya. Ini tercantum dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. Mohonlah pertolongan, kemudahan dan pertolongan Allah akan menenangkan hati dan pikiran kita semuanya. Setelah berusaha semaksimal mungkin, serahkan seluruh hasilnya kepada Allah, karena Dialah sebaik-baik perencana. Itulah yang biasa disebut dengan sebutan tawakal, atau mewakilkan seluruhnya urusan itu kepada Allah. Tujuan utama ibadah adalah ketaatan, rasa syukur, dan pembersihan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sebagai bentuk persiapan untuk kehidupan akhirat nanti. Oleh karena itu, pendekatan yang benar dalam Islam adalah terus menyembah kepada Allah dengan keikhlasan dan kesabaran, dan melalui konsistensi, tidak leda-lede. Ibadah itulah keyakinan dan ketenangan hati, kemudian diharapkan akan tumbuh dan menguat di dalam kolbu kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah ridho. Koreksi saya bila ada hal-hal yang perlu diluruskan. Ini sifatnya terbuka karena semuanya adalah kita itu berjuang bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firil walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhina in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi auzidni an azkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.